Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kalamullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya atas hidayah mengenal dan memeluk agama Islam, merasakan nikmatnya petunjuknya, menyadari dan menyaksikan bagaimana besarnya kebaikan Allah kepada kita semua, kepada masyarakat kita, kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari umat, dari nabi yang termulia, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam,
maka tiada hentinya kita memuji Allah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Usulus Salasah, tentang 3 prinsip utama di dalam beragama. 3 prinsip yang juga akan ditanyakan kepada masing-masing kita ketika kita baru saja meninggalkan alam dunia dan menanti kiamat di alam barzakh. Ketika keluarga kita mulai meninggalkan kita, Allah memperdengarkan suara-suara langkah yang bergerak menjauh. Kita merasakan kesendirian, tinggalkan oleh keluarga kita. Di saat itulah dua malaikat datang. 2 malaikat yang kemudian kita katakan mungkar, nakir, malaikat yang tak pernah kita menyangka bagaimana rupanya. Kita sangat ingkar, yakni kita tidak mengenalinya. Kemudian menuduhkan kita, kemudian mempertanyakan 3 pertanyaan yang sejujurnya sangatlah mudah dijawab. Namun ternyata di saat itu bahkan ingatan kita telah tidak ada untuk kita. Yang ada untuk kita hanyalah amalan kita. Keluarga, harta, semuanya tinggal dan tidak akan bersama kita. Hanyalah amalan kita yang menentukannya. Apakah kita kemudian bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Atau bahkan kita termasuk dari orang-orang yang tidak bisa menjawab di detik-detik penentu kebaikan kita setelahnya. Yang ketika kita mampu menjawabnya, itu pertanda kebaikan yang besar. Ya. Nabi SAW mengatakan, fa inna jaminu fama ba'dahu aisar. Seorang selamat di pertanyaan alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah, akan semakin mudah. Tapi ketika seorang tidak mampu untuk menjawabnya, maka fama ba'dahu asyad, maka apa yang setelahnya akan jauh lebih keras. Maka ikhwani wa akhwati fillah, tidak ada keraguan akan pentingnya pembahasan kita mengkaji hal-hal seperti ini. Merupakan pokok dari keselamatan kita. Bahkan keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan kita di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan kita ada pada topik yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu tentang agama atau soal pertanyaan apa agamamu? Ya, Islam, yang mana Islam itu sebagaimana telah kita lewati ya, di banyak pembahasan kita, bahwa Islam itu ada berapa tingkatan? Ada 3. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah hendaklah yang menjadi pikirannya, kesibukannya, perhatiannya, usahanya bagaimana dia meningkatkan kualitas dalam beragama. Ya, janganlah yang menjadi pikiran kita ya, hal-hal yang tidak penting bagi kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda baiknya agama seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, terlebih terhadap perkara agama. Maka ikhwani wa akhwati fillah, inilah jenjang yang kita saling mengejar, yang kita saling berlomba, yang kita saling berupaya ya, agar bisa mengungguli teman kita, mengungguli siapapun yang berada di sekitar kita, berlomba untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana katanya, wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum, dan bergegaslah ya, dan berlombalah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala.
wa jannatin ardhuhas samawat, dan surga yang luasnya sebagaimana luasnya langit dan bumi, uiddatil muttaqin, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berusaha untuk beragama dengan cara yang benar, dengan berpedoman dengan Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi terkait dengan Islam sudah kita bahas ya, ada 3 tingkatan. Pertama tingkatan apa? Ayo semuanya. Pertama tingkatan Islam itu sendiri ya, yang mana Islam ini ya singkatnya ibarat tentang ketundukan apa? Batin atau zahir? Badan atau hati? Adalah badan, ketundukan badan ya. Ya tentu hati mengikut ya. Karena kalau hati tidak ikut berarti amalan berbeda dengan hati alias munafik ya. Tapi pada dasarnya Islam yang merupakan tingkatan pertama dalam agama adalah ketundukan zahir. Karena itu seorang ingin masuk Islam dia dituntut bersyahadat saja ya. Dia tidak perlu melalui proses-proses hati ya. Harus hatinya dibersihkan dulu. Oh jangan dulu masuk Islam, jangan dulu begini dulu ya. Bersihkan dulu hatimu dan seterusnya. Itu tidaklah benar ya. Itu tidaklah benar. Akan tapi ketika seorang ingin masuk Islam, maka Islam ya tingkatan pertamanya adalah memang ketundukan zahir. Dengan seorang mulai dengan bersyahadat ya. Itu kan ucapan ya, zahir ya, ucapan. Kemudian dia menjaga sholat 5 waktunya dan seterusnya dari rukun-rukun Islam ya. Jadi rukun Islam ada berapa? Ada 5, itu semua apa? Amalan zahir atau amalan badan ya. Syahadat ucapan ya. Kemudian sholat anggota badan, ucapan juga ya. Kemudian zakat ya, ibadah harta. Demikian pula puasa ya, seorang meninggalkan makanan itu zahir ya. Amalan anggota badan, amalan mulut dia ya. Menjaga ucapan, menjaga agar tidak berucap dengan ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Kemudian puncaknya adalah dengan seorang berhaji ketika dia mampu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan apa? Iman. Yang mana ini ibarat tentang ketundukan apa? Kalau tadi Islam tingkatan pertama ketundukan zahir atau ketundukan badan. Kemudian yang kedua tingkatan berikutnya adalah iman atau ketundukan hati ya. Memusatkan ya, menguatkan, meningkatkan, mendalamkan, memantapkan iman yang fokusnya atau intinya pada 6 macam keimanan. Dimulai dengan keimanan kepada Allah hingga iman terhadap takdir baik ataupun buruk. Itu yang terakhir yang kita bahas ya. Itu adalah pembahasan terakhir kita. Itu adalah pembahasan terakhir kita ya, iman terhadap takdir. Dan kita juga sudah terangkan bahwa ada atau masing-masing dari rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, hari akhir, takdir, itu masing-masing punya apa? Punya rukun lagi ya. Atau punya konsekuensi ya, punya bahagian-bahagian penting. Yang mana iman terhadap takdir ada berapa kemarin? Ada 7 ya. Ada 7. Apa yang pertama? Ilmu. Bahwasanya ilmu Allah maha luas. Ya. Bahkan yang tidak mungkin terjadi Allah tahu seandainya hal itu terjadi. Kemudian yang kedua apa? Pencatatan takdir. Bahwasanya takdir itu telah tertulis
Nah, ini juga ada rinciannya sebenarnya ya. Yang mana dengannya kita memahami sebagian hadis yang seolah takdir itu bisa dikatakan berubah ya. Ternyata penulisan takdir itu memang bukan cuma satu, tapi yang inti satu, yang inti itu memang tidak bisa berubah ya. Tidak bisa berubah, yang itu yang berada di Al-Lauhul Mahfuz ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab. Tidakkah engkau memahami bahwasanya Allah itu mengetahui segala apapun, baik yang tidak akan pernah terjadi Allah tahu andai dia terjadi. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama', bahwasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal itu terdapat dalam sebuah kitab ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya pencatatan takdir itu ada bermacam-macam, juga saya sebutkan secara singkat aja. Karena itu ada yang dikenal dengan takdir Lauhul Mahfuz itu ya, yang tidak akan pernah berubah. Kemudian ada juga takdir di alam ruh ya. Itu yang disebutkan dalam hadis secara terperinci ya, bahwasannya ketika Allah menciptakan Adam dan keturunannya, Allah telah membagi ini penghuni neraka dan ini penghuni surga ya. Ketika Adam menoleh ke kanan, Adam tertawa ya. Kemudian ketika beliau menoleh ke kiri, beliau menangis. Yang kanan itu penduduk surga, kiri itu penduduk neraka. Itu penakdiran di alam ruh ya. Kita belum berbentuk jasad ya, tapi masih dalam bentuk ruh ya. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Itu namanya penakdiran juga, karena simpelnya takdir itu apa? Ketentuan ya. Jadi ada ketentuan yang Allah tetapkan di alam ruh ya. Kita masih berbentuk ruh. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah takdir umur, takdir seumur ya. Yaitu penakdiran ketika kita di perut ibu kita, ketika kita berumur berapa? 4 bulan ya. Ketika kita berumur 4 bulan, sebagaimana di dalam hadis yang terkenal, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Ketika kita sudah 4 bulan di kandung ibu kita, maka Allah akan mengutus seorang malaikat bikat birizkihi wa amalihi wa ajali wa syakiyun us-sa'id ya. Ditulis 4 perkara, yaitu apakah terkait dengan rezekinya, kemudian terkait dengan amalnya, kemudian terkait dengan ajalnya, kemudian yang keempat apakah dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Itu namanya takdir apa? Umri ya, atau takdir seumur. Takdir umri atau takdir seumur. Satu kali aja terjadi gitu ya dalam hidup kita. Kemudian yang keempat adalah takdir tahunan. Yaitu kapan itu? Sekali dalam setahun ya. Takdir kita diubah. Jadi yang jangan sampai ya, takdir saya ini sendiri sampai meninggal ya, masih ada harapan ya. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah mengatakan dalam surah Ad-Dukhan, pada malam itu yufrak, dibagi, kullu amrin hakim, semua urusan yang bijaksana ya. Semua keputusan yang bijaksana. Berarti ada peraturan di malam itu ya. Ada pembagian aturan di malam itu. Kemudian yang keempat, ini sudah yang kelima ya. Nah, yang kelima adalah takdir harian. Tadi takdir apa? Tahunan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada juga takdir apa? Tahunan, harian ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n ya. Setiap hari Allah berada pada urusan ya. Artinya setiap hari Allah menetapkan aturan dan urusannya. Semuanya
bisa berubah kecuali satu, ya. Kecuali satu, yaitu yang ada di Allahul Mahfuz. Itu nggak akan bisa berubah. Karena itu ketika ada hadis misalnya silaturahim, ya, itu ada perubahan terhadap takdir kita ketika kita menyambung apa? Silaturahim, demikian pula doa, ya. Doa merubah takdir, itu semuanya benar, ya. Tapi bukan Lauhul Mahfuz yang berubah. Bukan takdir yang berada di Lauhul Mahfuz atau buku catatan takdir, itu nggak akan berubah, ya. Yang bisa berubah adalah apa? Adalah terutama takdir harian ataupun takdir tahunan. Nah, ada beberapa bentuk lagi takdir, ya. Cuma kita cukupkan sampai situ aja dulu. Itu demikian singkatnya. Nah, kita kembali pada inti keimanan terhadap takdir atau rukun keimanan terhadap takdir. Pertama tadi ilmu, yang kedua apa? Yang pertama bahwasannya Allah mengilmui segala sesuatu. Kemudian kedua, Allah telah menuliskannya. Kemudian ketiga, semua yang terjadi tidaklah lepas dari kehendak Allah. Kemudian yang keempat, apapun yang kita lihat, apapun semua makhluk, ya, itu tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan kita juga ciptaan Allah. Bukan artinya kita terpaksa. Kita sudah jelaskan, ya. Bukan artinya perbuatan kita ciptaan Allah juga berarti kita terpaksa. Bukan, ya. Akan tapi dikatakan ciptaan Allah karena seandainya Allah mau, maka Allah akan hilangkan kekuatan kita tersebut. Maka Allah akan singkirkan daya, ya, energi kita. Ketika Allah tidak menghilangkannya, berarti Allah apa? Berarti Allah yang biarkan, ya. Allah ciptakan dan Allah biarkan, berarti siapa yang atur? Berarti siapa yang tetapkan? Allah. Karena seandainya Allah tidak mau, Allah akan singkirkan kekuatan, Allah akan gagalkan rencana dan usaha kita itu. Ya, paham, ya? Maka yang menciptakan kita dan perbuatan kita bahkan, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Meyakini bahwasannya kita juga punya kehendak. Jadi kita ini tidak seperti kemudian bulu, ya, atau kapas yang ditiup oleh angin hanya akan mematuhi angin tersebut. Tidak bisa melawan, tidak bisa berupaya. Tidak ada kemauannya, ya. Tapi kita punya keinginan, kita bisa menghendaki. Cuma sebagaimana kita makhluk tidak maha kuasa, kehendak kita juga tidak maha kuasa. Kalau kehendak Allah inginkan terjadilah, ya. Allah cukup katakan jadi, maka terjadilah. Itu kehendak Allah. Adapun kita, kehendak kita, maka sebagaimana kita tidak maha kuasa, kita tidak maha melihat, kita tidak maha mendengar, kita tidak maha kuat, demikian pula kehendak kita tidak maha kuasa, ya. Dan ini tentu jelas hikmahnya agar tegak keadilan. Orang masuk neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak disiksa, ya, karena apa yang dia tidak pernah lakukan. Pasti dia disiksa karena dia yang mau, lalu Allah biarkan. Itu namanya takdir, ya. Kenapa dia masuk neraka? Dia mau. Tapi kenapa Allah iakan? Maksudnya kenapa Allah biarkan? Kenapa Allah tidak hentikan usahanya itu? Karena itu keadilan Allah, ya. Yang kan Allah sudah turunkan Al-Qur'an, sudah utus para rasul, sudah ada ta'lim-ta'lim di sekitar kita, bahkan ada yang mengingatkan kita, ya. Dari keadilan Allah, orang yang jelek ya biar, ya siapa suruh dia mau. Sudah diusahakan, sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus Nabi yang paling hebat. Nabi juga bukan orang sembarangan. Nabi itu bukan manusia-manusia yang kita kalau lihat nggak percaya ini betulan, ya. Kerjanya asal-asalan, kerjanya usil, ya. Bukan, mereka memang manusia-manusia pilihan. Supaya ketika orang melihatnya ada daya tarik untuk mengikutinya.
sudah diatur demikian rupa, maka wajarlah ketika kemudian orang-orang yang memang menginginkan kebaikan, ya Allah biarkan. Lagi pula ada hikmah, ya. Ujian bagi orang lain, bagaimana orang yang misalnya berkelebihan, kaya, berkuasa misalnya, Allah jadikan mereka berada pada jalan yang salah, ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, artinya ada beberapa takdir, ya. Memang Allah biarkan dia jelek seperti itu sebagai ujian untuk kita. Nah, itu kemudian disebut dengan rukun yang keenam atau perkara inti dalam iman terhadap takdir yang keenam, yaitu apa? Apa yang keenam? Allah Maha Hikmah. Tadi yang kelima, kita juga punya kehendak. Jadi tidak ada ketidakadilan, bahkan sangat adil, ya. Semua takdir Allah sangatlah adil. Kita juga bisa memilih, ya. Kita tidaklah terpaksa, ya. Kita tidaklah terpaksa. Kemudian yang keenam, semua ada hikmah, ya. Iblis yang sangat jelek sekali, yang sangat buruk sekali, ya. Bagaimana makhluk yang sangat buruk itu ternyata ada hikmah yang sangat besar, terjadinya dosa. Kok dosa bagus? Di balik dari dosa ada apa? Ada taubat, dan seorang hamba mengenal dirinya. Bahwasanya kita ini bukan manusia hebat. Kita ini makhluk yang kurang. Ya. Kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang gampang digoyang, gampang dikalahkan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan terjadi apa? Akan terjadi kemampuan kita untuk melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat kekurangan diri kita. Kita tidak akan tahu bagaimana nilai manis kalau tidak ada pahit. Kita tidak akan tahu bagaimana nilai kesehatan kalau tidak ada sakit. Ya. Demikian pula kejelekan, bahkan iblis yang Allah ciptakan. Akan selalu ada hikmah, selalu ada hikmah. Kalau kita tidak tahu, bilang tidak tahu, ya. Yang jelas jangan takdir dan jangan syariat dipertentangkan. Nah, ini yang ketujuh, ya. Yang ketujuh yaitu tidak boleh kita mempertentangkan takdir. Kenapa Allah suruh ini itu? Tapi Allah ciptakan juga iblis, ya. Itu tadi, itu sudah sebut, ya. Hikmahnya, ada hikmah, ya. Jadi tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan apa? Dan syariat, ya. Karena itu di hadis yang lain Nabi SAW ditanya, apakah semua yang kita lakukan ini terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan, artinya tidak bisa diubah, ataukah sebaliknya? Maka Rasul SAW mengatakan bahkan terhadap sesuatu yang tidak bisa diubah. Maka para sahabat mengatakan, fafimal amal, lalu untuk apa beramal? Kan gitu, ya. Lalu untuk apa beramal kalau semua sudah ditakdirkan? Ya, ini memang banyak juga, ya. Sering kita temukan di masyarakat kita, bahkan mungkin di tengah-tengah kita sekarang, ya. Lalu untuk apa beramal? Maka itu tadi sudah banyak kita bahas, ya. Allah itu Maha Hikmah, tidak mungkin antum baik, tidak mungkin antum berusaha, tidak mungkin antum menjaga agama, menjaga ketakwaan kemudian masuk neraka, nggak mungkin, ya. Kalaupun ada yang nampaknya seperti itu mesti ada kesalahan. Bukan takdir yang salah, karena takdir itu urusan Allah, perbuatan Allah nggak mungkin salah, ya. Yang salah itu pasti penglihatan kita, yang salah itu pasti diri dari orang yang beramal tersebut, ya. Barangkali dia hanya nampaknya saja baik, dia sebenarnya juga tenang, ya, dengan bermaksiat ketika dikala sendiri dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia meninggalkan maksiat di depan makhluk itu hanya karena dilihat oleh makhluk, ya. Tidak ada bentuk dari ketulusan dalam meninggalkan dosa, ya. Karena itu ini juga diantara hal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, ya, bahwa diantara penghancur amalan adalah seorang ketika sendiri dia merasa tenang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dari ciri orang yang baik agamanya. Paling tidak dia selalu berusaha, ya, bagaimanapun dia terjatuh kembali lagi dan lagi, dia senantiasa berpikir, dia senantiasa berusaha, dia senantiasa berpikir bagaimana
untuk meningkatkan kualitas agamanya, meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah, dan seterusnya. Ini yang mestinya dilakukan. Karena itu sekali lagi saya ulangi hadis tadi ya. Maka para sahabat mengatakan, "Fafimal amal?" Lalu untuk apa beramal? Ya. Lalu untuk apa beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang memang sudah menjadi takdirnya. Artinya takdir dan usaha kita itu sejalan, ya. Gak mungkin kita amalan betul-betul baik, ya, baik lahir dan batin, dalam dan luar baik, kemudian masuk neraka, bukan, tidak mungkin itu, ya. Ada memang hadis ya, ada hadis Abdullah bin Mas'ud tentang pencatatan rezeki, ajal, amal, bahagia, sengsara. Memang ada hadis, ya. Hadis tersebut mengatakan apa? Hatta ma yakunu bainaha wa baina illa dzira, ya. Terkadang seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga, ya. Sampai tidak ada lagi perantara antara dia dengan surga kecuali tinggal sehasta. Kecuali tinggal sangat dekat sekali, ya. Sehasta saja, satu hasta saja, dari ujung jari sampai ujung siku orang dewasa yang normal, ya. Illa dzira faisbiqu alal kitab. Namun ternyata apa? Catatan takdirnya mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlil nar fayadkhuluha, sehingga dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk ke dalamnya. Hadis-hadis seperti ini sebenarnya arahnya itu bukan berarti percuma, ya. Hadisnya menyebutkan kita beramal-amal menuju surga, kemudian tinggal satu hasta masuk neraka. Ya, paham ya? Sebaliknya juga, orang sudah beramal-amalan penduduk neraka, tinggal sehasta dia masuk surga. Dia ujung-ujungnya masuk surga. Jadi untuk beramal, ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, di antara kaidah yang sangat mendasar ini mesti untuk dipahami, ya, agar kita tidak mudah salah paham. Di antara kaidah yang sangat mendasar dalam pembahasan agama adalah ketika kita melihat atau memahami ada keanehan begitu, ya, menurut kita, ya, dalam sebuah hadis atau ayat, kita kembalikan kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain yang mana jumlahnya sangat banyak bertentangan dengan keanehan yang kita lihat itu, ya, paham ya? Memang seperti itu, bahkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran? Minhu ayatum muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Di antara atau dari Al-Quran itu ada yang muhkamat, jelas, ya, tegas, ya. Wa ukharu mutasyabihat, dan di antaranya ada yang mutasyabihat, ada yang samar-samar. Kita baca ini maksudnya gimana, ya? Tersamarkan, seolah-olah ketika kita baca itu tersamarkan mana yang sebenarnya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, maka dia akan mengikuti apa yang samar-samar itu. Dia bingung apa maksudnya ini, ya. Karena dia bingung, dia ikuti. Dia bingung tapi dia ikuti. Itu orang yang berpenyakit hati, ya. Ibu tigo al fitnah wa tigo atawili, kan dia mencari-cari, ya, padahal sudah tidak jelas tapi dia pikir juga, ya. Dia juga tidak kembalikan kepada alim ulama yang bisa menerangkan kepadanya ayat-ayat yang lain. Oh, masa begitu? Ada ayat-ayat yang banyak kok, tidak mungkin seperti itu. Harusnya begitu, ya. Fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui kebenarannya kecuali hanyalah Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Adapun orang-orang yang mendalam dalam keilmuan, maka dia akan mengatakan saya percaya ayat tersebut semua berasal dari Allah, ya. Jadi dikembalikan kepada Allah semua ayat-ayat Allah. Lihat kembali ayat-ayat yang lain,
Ya, lihat kembali hadis-hadis yang lain. Sangat jelas ayat dan hadis menerangkan keadilan Allah Subhanahu wa taala nggak akan mungkin. Orang yang betul-betul baik kemudian masuk neraka. Ya, tidak akan mungkin. Hadis Mu'az bin Jabal, ya. Apa hak hamba? Ayo, hak Allah apa? Kita beribadah. Apa hak Allah? Diibadahi dan tidak disekutukan. Apa hak hamba? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mungkin menyiksa. Allah tidak akan mungkin menyiksa siapa yang menjauhi kesyirikan. Ya. Bukan Allah tidak mampu. Bukan kita melarang dan menghalangi. Bukan Allah dilarang untuk menyiksa, tapi Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Ya. Tidak mungkin. Ada orang baik betul masuk neraka. Ya. Itu pertama. Ya. Terkait dengan hadis-hadis, ada orang baik, ujung-ujungnya masuk neraka. Ada orang jahat, ujung-ujungnya masuk surga, kan gitu ya. Itu pertama, bahwa hadis-hadis atau ayat-ayat yang aneh kita melihatnya, kembalikan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang bertentangan dengan keanehan itu. Kemudian yang kedua, bahwasannya penekanan dari hadis-hadis ini adalah memunculkan rasa takut di dalam hati kita. Jangan ada seorang muslim, jangan ada seorang muslimah ketika dia melihat dirinya mampu mendatangi masjid, ketika dia melihat dirinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kesehatan dan kesempatannya dalam kedekatan kepada Allah, jangan dia kemudian menjamin dirinya. Kemudian jangan dia berpikir bahwa saya pasti masuk surga. Apalagi seperti itu. Jangan dia kemudian merasa aman dari ketergelinciran. Jangan kemudian dia mengklaim dirinya menjadi penghuni surga misalnya. Itu nggak mungkin. Ya. Kita sholat bukan karena kita mengklaim diri kita penghuni surga. Justru karena kita meyakini tidak ada yang menjamin kita, maka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya, agar kita tidak merasa aman, ya. Agar kita tidak tertipu dengan amalan kita. Apalagi memang ada hal-hal yang sangat samar. Memang ada hal-hal, ada perkara-perkara, ada dosa-dosa yang kadang kita tidak menyadarinya. Yang bahkan kadang kita tertipu menyangka itu adalah suatu kebaikan. Ya. Terutama apa? Persoalan niat. Ya. Terutama persoalan apa? Persoalan riya, ya. Ingin dipuji. Ya, ini coba kita ambil contoh aja misalnya, ya. Kadang ada sebagian orang, ya. Dia meninggalkan ibadah dan dia menilai itu bagus. Ya. Itu suatu ketulusan dan keikhlasan. Misalnya saya tidak mau sholat sunnah lah. Takut nanti dibilang riya. Padahal ini coba perhatikan, ya. Bagaimana dirinya menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Padahal inilah riya. Karena dia intinya apa? Intinya dia ingin terlihat baik di mata orang lain. Dia tidak mau dinilai riya. Tidak mau dianggap riya oleh orang lain. Berarti dia apa? Berarti dia riya. Karena dia tidak mau dianggap riya sama orang. Dia tidak mau dianggap jelek sama orang. Bukan berarti juga kita sengaja berbuat jelek supaya ditahu jelek, bukan, ya. Tapi apa? Kita ingin dinilai ikhlas, kan gitu ya. Itu hakikatnya. Ini contoh aja, ini sedikit contoh bahwa memang kadang ada hal-hal yang kita tidak sadari. Maka tidak boleh, ya. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian menyucikan, jangan kalian merekomendasikan, jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena Allah dialah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyakunu khairan minum. Mungkin saja orang yang kita rendahkan, kita anggap lebih kurang dari kita, mungkin saja mereka lebih baik dari kita, ya. Tidak ada kita merekomendasikan, ya, menyucikan diri kita, juga tidak boleh kita merendahkan orang lain. Jadi saya kira dipahami, ya, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, jadi
terkait dengan apa tadi itu? Terkait dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita punya kehendak, kita bisa memilih ya, yang baik, yang buruk silahkan. Semua ada pertanggungjawabannya. Kemudian Allah Maha Hikmah, Allah Maha Bijaksana terhadap seluruh ketentuannya. Kemudian yang ketujuh terakhir ya, jangan menabrakkan takdir dengan syariat. Takdir ridhoi ya. Takdir ridhoi. Syariat laksanakan itu saja ya. I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ia tercipta untuknya, artinya takdirnya ya. Nah, ini tentu pembicaraan yang cukup luas ya, bagaimana kita menata hati kita ya. Bagaimana kita menata keikhlasan, dan tidak masalah itu sangatlah panjang karena itulah kita diciptakan untuk hal itu ya. Kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita ya, kepala kita, jidat kita, dahi kita, tangan kita, demikian pula hati kita, keikhlasan kita, harapan kita, semua kehidupan kita itu ibarat untuk kita melatih semua itu ya. Jadi tidak masalah pembahasan itu panjang. Tidak masalah pembahasan itu tidak bisa selesai dalam pertemuan malam ini atau pertemuan tahun ini, karena memang kita diciptakan untuk memperbaiki diri terkait dengan itu. Ya, bagaimana kita melatih diri kita terhadap keikhlasan, bagaimana agar kita mengarahkan semua keinginan, harapan dan semua pikiran kita terkait dengan agama, terkait dengan keikhlasan kepada Allah, memang untuk itu. Jadi memang pembahasan seperti ini panjang sekali ya. Panjang sekali karena pada intinya memang inilah kehidupan kita ya. Kita melatih, kita belajar, kita mempraktekkan, kita mencoba, gagal kita berpikir kenapa gagal, kemudian kita berusaha kembali dan lagi dan seterusnya ya. Itulah diantara makna hadis tadi ya. Kadang ada orang kita melihatnya buruk, memang buruk, tapi dia memang dalam perjalanan itu, dia dalam perjalanan menjadi orang baik. Kayak kisahnya siapa? Pembunuh 100 orang ya. Pembunuh 100 orang itu kan kalau dilihat coba ya. Mungkin kalau kita ada sekarang mungkin tidak, bukan hal yang mustahil ya. Banyak orang yang akan menganggapnya sebagai penduduk neraka 100 orang. Bahkan ada ustadz juga dia bunuh ya. Itu yang kan dia awalnya bunuh berapa? 99 orang. Sehingga di masjid ketemu ustadz, bukan ustadz sebenarnya, dia cuma ahli ibadah ya, rajin ibadah. Ditanya, ada tidak taubat untuk saya? Bilang, enggak ada taubat untuk kamu ya. Dia jadi stres ya, akhirnya dibunuh. Jadi tidak semua ahli ibadah itu bisa memberikan ketenangan kepada orang lain. Semua ya. Ya kadang kan memang ada orang-orang ahli ibadah kita duduk itu, masya Allah ya, enak ya. Nasihat, ada apa namanya teguran, ada penyampaian yang bagus, ada ayat Al-Quran yang dibaca, ada hadis yang disampaikan, itu kan enak. Tapi ada juga tidak seperti itu, ya. Kita justru mendapatkan hal yang buruk darinya. Ya. Nah dia melengkapkan menjadi 100 dengan membunuh si ahli ibadah itu. Ini kalau kita banyak orang menilainya mungkin zaman ini, masuk neraka ini. Ya. Padahal apa ujung dari kehidupannya? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dijemput oleh malaikat rahmat masuk surga. Itu diantara contoh hadis yang kita baca tadi. Kadang seorang beramal dengan amalan penduduk neraka. Yang terlihat memang dia amalan penduduk neraka, membunuh, ya, membunuh alim bahkan, ya, membunuh ulama bahkan. Tapi ternyata ada kebaikan di dalam hatinya, itu usaha dia untuk menjadi orang baik, tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah patah semangat, tidak pernah dia dihentikan usahanya untuk menjadi orang baik bagaimanapun ceritanya. Ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa maksud hadis tadi, ya, dia beramal dengan amalan penduduk neraka dalam hal yang nampak. Ya, tapi ada sebenarnya kebaikan besar, yang mana kebaikan besar ini kemudian mengubah akhir hidupnya.
Ya, jadi jangan dipahami biarlah saya bergelimang dengan dosa ya. Kan kadang orang dosa-dosa kemudian masuk surga kan, berubah akhir hidupnya. Ini salah ya. Kenapa dia tidak berpikir ada orang taat masuk neraka ya? Orang yang taat saja bisa masuk neraka, apalagi yang dosa-dosa kemudian aman dan tenang. Ya. Maksudnya bukan itu, tapi maksudnya apa? Dia beramal dengan amalan penduduk neraka dalam hal yang terlihat oleh orang, tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan besar sebenarnya di dalam dirinya, yang mana itu akan mengubah akhir hayatnya. Dia bertaubat, dia kemudian menjadi orang yang soleh, orang yang soleha ya. Makanya hadis-hadis seperti itu harus diarahkan kepada apa yang kita sebutkan. Seperti misalnya juga ya, ada wanita pezina, dia memberi minum anjing, dengan sebab itu dia masuk surga. Ya. Apakah ini artinya wanita ini wanita nakal, tidak ada pikirannya untuk berubah? Bukan. Ya, bukan. Dan itu terlihat sekali bagaimana dia menyayangi seekor anjing. Anjing saja dia sayangi, apalagi dirinya. Ya. Mungkin saja memang dia hidup di zaman yang betul-betul jelek sekali, kota yang betul-betul jelek sekali, tetangganya semua pezina misalnya ya. Dia sebenarnya mau jadi baik, tapi sudah ekonomi dan bla bla banyak sekali ya. Akhirnya dia termasuk wanita pezina. Tapi karena memang dia punya dorongan sebenarnya, punya keinginan yang kuat, cuma dia belum ketemu juga solusinya. Ya. Dan ini terlihat dari apa tadi? Bagaimana dia mampu menyayangi seekor anjing. Yang mana mungkin anjing yang tidak terurus. Beda kalau anjing lucu mungkin masih orang masih bisa kasihan ya. Masih bisa senang, tapi ini anjing yang enggak terurus. Hanya menjilat-jilat pasir dan memelas, menatap dengan wajah memelas kepada wanita tersebut. Wanita itu kasihan dan mengambilkan minum ya kepada anjing itu. Karena itu saya ulangi kembali bahwasannya tidak pernah ada kesalahan dalam takdir Allah. Semua diwarnai dengan keadilan dan hikmah dari Allah ya. 6. Saya kira ini saja ya. Mungkin saya lihat dulu. Oh, sudah masuk. Iya. Kalau gitu insyaallah di pekan depan kita baru masuk atau baru berpindah kepada tingkatan yang ketiga dalam beragama, yaitu tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Pertama Islam, ibarat ketundukan zohir, ketundukan lahir, ketundukan badan. Kemudian yang kedua tingkatan iman, ya, ibarat pendalaman ya dan peningkatan ketundukan hati. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Dan itu yang terakhir ya. Setelah itu kita akan baca hadis Jibril, bagaimana Jibril datang kepada Rasul dan para sahabat kemudian mengajarkan 3 tingkatan ini. Jadi ini sangat penting sekali karena di dalamnya ada sumber memahami tingkatan beragama, Islam, iman dan ihsan. Kemudian setelah itu kita selesai dari tingkatan prinsip mengenal agama dan berpindah kepada prinsip mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini saja ya. Karena sudah masuk waktu jadi kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Nashkurukum ala husni istima'u wa nas'alullah ay ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla tabi'una hasanah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.